Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irham Habibi, NIM 11216, kelas HKIA. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Peradilan pada Masa Dinasti Abbasiyah. Sekilas tentang Dinasti Abbasiyah. Nama Dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Secara nazab, para pencetus dinasti ini memang termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Istilah Abbasiyun belum dikenal pada masa sebelum tahun 132 Hijriah. Yang terkenal adalah golongan yang mengatasnamakan istilah Hashimin atau Bani Hashim. Namun, pada dasarnya keduanya adalah golongan yang satu. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Masa pemerintahannya mencakup 5 abad. Dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Untuk periode yang pertama terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Sebagaimana yang kita ketahui, Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas. Dikatakan demikian karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa 2 dinasti lain di samping dinasti Abbasiyah. Ternyata tidak lama berkuasa, hanya 4 tahun. Perkembangan dalam arti yang sesungguhnya dilakukan oleh penggantinya, yaitu Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Selanjutnya yaitu periode kedua terjadi pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Kebijakan Khalifah Al-Mu'tasim untuk memilih an-Nasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abbasiyah terutama dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Ma'mun dan sebelumnya. Di masa Al-Mu'tasim dan sesudahnya yaitu Al-Wastik, mereka mampu mengendalikan para an-Nasir Turki ini. Akan tetapi, Khalifah Al-Mutawakkil yang merupakan awal dari periode ini adalah seorang khalifah yang lemah. Pada masanya, orang-orang Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat setelah Al-Mutawakkil wafat. Mereka telah memilih dan mengangkat khalifah sesuai dengan kehendak mereka. Dengan demikian, Bani Abbasiyah tidak lagi mempunyai kekuasaan, meskipun resminya merekalah penguasa. Usaha untuk melepaskan dari dominasi tentara Turki itu selalu gagal. Pada tahun 892 Masehi, Baghdad kembali menjadi ibu kota. Kehidupan intelektualitas terus berkembang. Selanjutnya yaitu periode ketiga terjadi pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Posisi Daulah Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Umayyi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya, lebih-lebih karena Bani Umayyi merupakan penganut aliran Syiah. Akibatnya, kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara itu, Bani Umayyi telah membagi kekuasaan kepada 3 bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan negeri Persia, Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah Ahwas, Wasit, dan Baghdad. Dengan demikian,
Baghdad pada periode ini tidak lagi merupakan pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Shiraz di mana berkuasa Ali bin Buwaihi yang memiliki kekuasaan Bani Buwaihi. Periode keempat terjadi pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1199 Masehi. Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk ini atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihi di Baghdad. Keadaan Khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah. Pusat kekuasaan juga tidak terletak di kota Baghdad. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi dengan seorang gubernur untuk mengepalai masing-masing provinsi tersebut. Pada masa pusat kekuasaan melemah, masing-masing provinsi memerdekakan diri. Konflik-konflik dalam peperangan yang terjadi di antara mereka melemahkan mereka sendiri. Dan sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah menguat kembali, terutama untuk negeri Irak. Kekuasaan mereka berakhir di Irak di tangan Khawarizmi Shah pada tahun 590 Hijriah sampai 1199 Masehi. Periode berikutnya yaitu periode kelima terjadi pada tahun 590 Hijriah atau 1199 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Terjadi perubahan besar-besaran dalam Khalifah Abbasiyah dalam periode kelima ini. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan Khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah datang tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi mundurnya dinasti Abbasiyah terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Untuk faktor internalnya diantaranya pertama adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Untuk yang kedua, terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada. Selanjutnya berkembang menjadi pertumpahan darah. Ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Akhirnya terjadi kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Sedangkan untuk faktor kedua yaitu faktor eksternal, diantaranya yaitu satu, berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang. Yang kedua, pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu yaitu perpustakaan Baghdad. Selanjutnya yaitu para khalifah yang menjabat pada masa dinasti Abbasiyah. Terdapat 37 khalifah yang menjabat pada masa dinasti Abbasiyah dan teman-teman bisa melihat di slide yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu hubungan peradilan dengan pemerintahan dinasti Abbasiyah. 1. Peradilan pada masa dinasti Abbasiyah yang pertama. Pada masa Daulah Abbasiyah, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan suatu perkara. Akan tetapi, mereka berpedoman pada kitab-kitab madhab yang 4 atau madhab yang lainnya. Dengan demikian, syarat hakim harus mujtahid sudah ditiadakan. Kemudian, organisasi kehakiman juga mengalami suatu perubahan. Antara lain telah diadakan jabatan penuntut umum atau kejaksaan
di samping telah dibentuk instansi Dewan Qadhi Al-Qudhah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu Dewan Qadhi Al-Qudhah yang fungsinya dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qadhi Al-Qudhah atau Ketua Mahkamah Agung. Semua badan-badan pengadilan dan badan-badan lain yang ada hubungannya dengan kehakiman berada di bawah naungan Dewan Qadhi Al-Qudhah. Yang kedua yaitu Qudhah Al-Aqali atau hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi. Yang ketiga yaitu Qudhah Al-Amsar atau hakim kota yang mengetuai pengadilan tinggi, Al-Qudhah dan Al-Hisbah. Yang keempat, Al-Sudnah Al-Qadhaiyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Mudda'li Umi atau Kejaksaan Agung, dan tiap-tiap kota oleh Naib Umi atau jaksa. Selanjutnya yaitu badan-badan peradilan pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun badan-badan peradilan pada masa dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 3 macam, diantaranya sebagai berikut. 1. Al-Qadha, yang hakimnya bergelar Al-Qadhi, bertugas mengurus perkara-perkara yang memiliki hubungan dengan agama pada umumnya. Al-Qadha adalah suatu lembaga yang berfungsi memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan suatu perkara sengketa, perselisihan, ataupun masalah dalam menangani wakaf. Yang kedua yaitu Al-Hisbah, hakim yang bergelar Muhtasib, bertugas menyelesaikan suatu perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Tugas pejabat Al-Hisbah adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, baik yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya melarang mengonsumsi miras, melarang melakukan hal-hal yang keji seperti berbuat zina dan lainnya. Yang ketiga yaitu Wilayatul Madzalim, hakim yang bergelar Sahibul atau Qadhi Al-Madzalim, yaitu kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah yang kedua. Pada masa ini ada beberapa kebijakan khalifah dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga Qadhi Al-Qudhah atau Mahkamah Agung. Meskipun secara politis Qadhi Al-Qudhah diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah suatu penyeimbang kekuasaan sultan dan pelaksana kekuasaan yang lainnya, seperti Diwan dan Wizarat. Mengingat sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan negara. Untuk yang kedua yaitu Wilayatul Hisbah. Al-Hisbah adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam yang memiliki tugas untuk menegakkan suatu kebaikan dan mencegah sebuah kezaliman. Pejabat badan Hisbah disebut Muhtasib. Tugasnya menangani kasus kriminal yang penyelesaiannya perlu segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum seperti mencegah penduduk yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak tetangga serta menghukum orang yang mempermainkan hukum syara. Yang ketiga yaitu Wilayatul Madzalim atau penyelewengan dan penganiayaan. Kata wilayah al-madzalim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan al-madzalim. Kata wilayah secara
literatur memiliki arti kekuasaan tertinggi, aturan, ataupun pemerintahan. Sedangkan kata al-madzalim adalah bentuk jamak dari madzalimah yang secara literal memiliki arti antara lain kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, ataupun kekejaman. Demikianlah tadi pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kiranya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.